Teman-teman, minggu lalu kita sudah bicara tentang asal-usul keturunan manusia pertama, dan kita sudah belajar tentang teori tradusianisme, kemudian teori preeksistensi, kemudian juga teori penciptaan langsung. Dan hari ini teman-teman kita akan masuk pada materi berikut, yaitu tentang jati diri manusia atau hakikat manusia. Pada bagian ini kita akan membicarakan tentang substansi atau hakikat, hal-hal yang mendasar yang terdapat pada manusia. Tentunya batasannya seperti yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, teman-teman, bagian pertama kita akan bicara tentang watak asali dari manusia atau sifat dasar dari manusia, ya, sifat dasar dari manusia, watak asali manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan di sana dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Nah, dalam Alkitab bahasa asli, kata gambar dan rupa itu menggunakan kata tselem dan demut. Ya, menggunakan kata tselem dan demut. Nah, kata tselem ini mengandung pengertian sebagai unsur dasar yang dimiliki Allah. Jadi tselem ini bicara tentang unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah, yang juga dimiliki manusia. Dalam tanda kutip ini dimiliki, bukan dimiliki secara langsung oleh manusia, tetapi adalah merupakan pemberian dari Allah tentunya, Sang Khalik, Sang Pencipta, yang dimiliki manusia. Nah, hal-hal ini yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi tselem itu menunjuk kepada pikiran, perasaan, kehendak, yang merupakan juga adalah unsur-unsur dasar hal-hal yang dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada manusia. Kemudian yang berikut adalah demut. Demut ini memiliki pengertian yaitu keserupaan yang menunjuk kepada kualitas unsur-unsur yang disebutkan pada tselem, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi demut itu menunjuk kepada kualitas dari tselem itu sendiri, ya, dari unsur-unsur tersebut, ya, pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Selanjutnya, teman-teman, bahwa bicara tentang, atau kita sedikit bahas tentang kata tselem dan demut ini. Pada umumnya teman-teman, tselem dan demut itu memiliki pemahaman yang tunggal atau sama arti, bersinonim, bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Jadi pemahamannya, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Walaupun di firman Tuhan menulis segambar dan serupa dengan Allah, tetapi pada umumnya dipahami sebagai manusia diciptakan segambar dengan Allah. Nah, teman-teman, segambar dengan Allah ini, ya, segambar dengan Allah ini bahasa Inggrisnya in his own image. In his own image.
Bahasa Latinnya imago Dei atau similitudo. Jadi segambar dengan Allah diartikan secara sederhana yaitu mirip seperti Tuhan sendiri. Jadi mirip seperti dengan Tuhan sendiri. Jadi segambar dengan Allah dimaksudkan di sini adalah mirip seperti Tuhan sendiri, in His own image. Ya. Selanjutnya, gambar Allah atas manusia. Justru hal inilah yang memberikan nilai tersendiri kepada manusia. Beberapa waktu lalu dalam pertemuan di kelas, manusia disebutkan sebagai mahkota dari ciptaan Allah. Jadi gambar Allah inilah yang memberikan nilai pada manusia. The image of God is what makes man. Ya. Jadi gambar Allah inilah yang membuat perbedaan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Teman-teman, kata atau kalimat pendek, frasa gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, ya seperti saya sebutkan tadi, bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya adalah Tselem dan Demut, ya. Bahasa aslinya adalah Tselem dan Demut. Jadi Tselem saya sudah jelaskan tadi bahwa gambar atau gambaran atau image, saya juga sudah pernah terangkan di kelas beberapa waktu lalu tentang image. Nah, dalam pengertian di sini kata Tselem ini adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang dimiliki oleh Allah yang juga ada pada manusia. Ya, pikiran, perasaan, kehendak yang terdapat juga pada manusia. Dan yang saya maksudkan terdapat pada manusia adalah pemberian Sang Khalik, pemberian Sang Pencipta tentunya. Kata Tselem ini dapat saya jelaskan seperti secara etimologi memiliki arti gambar dalam bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Inggris Tselem ya dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya image, bahasa Yunaninya morphe, yang diartikan sebagai gambar yang dihias atau suatu bentuk atau figur yang mewakili atau representatif, ya. Jadi secara etimologi kata Tselem ini diartikan sebagai gambar yang dihias atau suatu bentuk figur yang mewakili, yang representatif. Kemudian artinya teman-teman, gambar suatu gambar yang memiliki bentuk atau pola tertentu. Jadi maksud dari pernyataan pertama ini artinya adalah gambar memiliki bentuk atau pola tertentu. Jadi gambar tersebut sesuai dengan pola, ya, sesuai dengan pola, sesuai dengan bentuk yang sudah ada, Nah, yang dimaksud di sini pola dan bentuk yang sudah ada seperti pernyataan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Allah itu menjadi pola, ya, menjadi bentuk untuk menciptakan dan membentuk manusia. Kemudian istilah Tselem memang lebih mudah dimengerti dengan bentuk materi-materi. Jadi pada dasarnya arti kata Tselem ini lebih merujuk kepada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat fisik, ya. Nah, akibat dari pemahaman istilah Tselem ini, ya, lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat fisik atau nyata, materi, maka kalau kita hanya berpatokan kepada Tselem ini, teman-teman,
akan menyebabkan atau menggiring pemahaman kita bahwa Allah itu memiliki bentuk fisik. Ya. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, pasal 4 ayat yang ke-24, firman Allah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pernyataan ini, kalau kita hanya berpatokan kepada tselem ini dan memisahkan dengan kata demut, maka akan menggiring kita untuk memiliki pemahaman bahwa seolah-olah Allah itu memiliki bentuk fisik. Ya. Sementara kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24, teman-teman, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Ya, pneuma, udara atau angin. Nah, tentunya seperti yang saya selalu sampaikan di kelas bahwa udara, angin itu kita tidak bisa melihat. Saya banyak kali bertanya, siapa yang pernah lihat angin, ya? Akibat dari angin atau udara dapat kita lihat. Tetapi angin atau udara itu tidak dapat kita lihat, dan firman Tuhan berkata bahwa Allah itu roh. Bahasa aslinya pneuma, diterjemahkan sebagai angin, udara, dan lain-lain. Ya. Ini dibandingkan dengan Allah di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Itu sebabnya di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa interaksi kita dengan Allah yang adalah roh itu harus dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah Allah yang benar. Jadi interaksi kita dengan Allah itu roh. Ya. Selanjutnya, teman-teman, kita bahas kata demut ini. Kata demut ini memiliki arti keserupaan, ya, keserupaan atau kemiripan. Jadi kata demut itu memiliki arti keserupaan atau kemiripan. Selanjutnya, teman-teman, kata demut ini menunjukkan kepada kualitas, itu yang saya katakan tadi pertama. Jadi demut ini bicara tentang kualitas dari tselem itu sendiri. Ya. Demut ini bicara tentang kualitas dari tselem, yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam manusia itu sendiri. Jadi menunjuk kepada kualitas dari komponen-komponen tselem itu sendiri, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Kemudian kata demut ini lebih cenderung menunjuk kepada kualitas moral, ya, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi lebih menunjuk kepada kualitas moral itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa demut adalah variabel atau faktor atau unsur yang menentukan perubahan. Jadi manusia itu bisa berubah karena ada demut ini. Yang dimaksud dengan berubah bukan perubahan secara fisik, tetapi bicara tentang kualitas moral. Ya, manusia bisa berubah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata-kata ini, tselem dan demut, adalah perubahan bukan secara fisik, tetapi perubahan secara moral. Di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi demut adalah variabel, sesuatu yang unsur-unsur yang bisa berubah. Jadi yang berubah di sini adalah tselem manusia.
Pikiran, perasaan, kehendak manusia. Selanjutnya, teman-teman, keserupaan ini atau kemiripan ini, demut, dalam hubungannya dengan Allah, ya, dalam hubungannya dengan Allah, atau saya boleh katakan di sini kata keserupaan ini adalah keserupaan Allah dengan manusia, ya, keserupaan Allah yang terdapat pada manusia. Dan saya mau katakan bahwa keserupaan Allah yang terdapat pada manusia itu tidak bersifat tetap atau statis, ya, tidak bersifat tetap atau statis atau tidak berubah, tidak. Tetapi keserupaan dari Allah yang terdapat pada manusia sifatnya progresif, ya, sifatnya progresif. Artinya, teman-teman, dia bergerak ke arah kemajuan, ya, bergerak ke arah perkembangan. Jadi, pikiran, perasaan, kehendak atau yang terkandung di dalam kata tselem ini memiliki potensi untuk berubah. Dalam hal ini perubahan ke arah kemajuan atau perkembangan, ya, perubahan ke arah kemajuan atau perkembangan. Selanjutnya, teman-teman, kata demut ini atau keserupaan, kemiripan, secara etimologi juga, ya, memiliki pengertian mengalami proses perkembangan. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kata demut ini bukanlah sesuatu yang statis, bukanlah menunjukkan sesuatu yang statis, tetapi menunjukkan sesuatu yang progresif, dapat berkembang menuju kepada ke arah kemajuan. Nah, keserupaan dengan Allah pada manusia atau demut ini adalah mengalami proses perkembangan, proses pendewasaan untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi ternyata manusia itu diciptakan sejak mula, teman-teman, oleh Allah diberikan potensi untuk mengalami proses perkembangan, mengalami proses pendewasaan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan hal ini terjadi berlangsung sejak manusia pertama di Taman Eden. Jadi potensi untuk berkembang, potensi untuk menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan ini, proses ini sudah terjadi sejak manusia di Taman Eden, manusia pertama, ya, yaitu saat mana ketika manusia itu belum dinyatakan berdosa. Jadi saat mana ketika manusia belum dinyatakan berdosa. Jadi saat itu manusia sudah diberi potensi oleh Allah untuk mengalami proses perkembangan, proses pendewasaan untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah, ini yang disebut dengan saya istilahkan tadi dengan memiliki atau manusia itu tidak statis, tetapi demut ini mengandung pemahaman manusia memiliki sifat progresif dalam hal mengalami proses perkembangan, proses pendewasaan menuju kepada kesempurnaan, ya. Dan hal ini sudah terjadi sebelum manusia dinyatakan berdosa atau meleset, ya. Meleset, bahasa aslinya hamartano. Tidak lagi mampu bertindak sesuai kehendak Tuhan. Tidak lagi mampu bertindak sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya, teman-teman, manusia dirancang, ya. Saya selalu katakan manusia itu diciptakan dalam lingkup grand design dari Allah. Manusia dirancang untuk
memiliki selem dan demut. Bukan selem dan demut maksudnya. Pada akhirnya seperti saya katakan pada awal tadi, selem dan demut itu memiliki sifat sinonim sama arti. Jadi digabungkan, tidak dipisahkan. Namun tadi kita membahas secara terpisah untuk menangkap makna yang terdapat di dalam masing-masing kata tersebut. Jadi manusia dirancang untuk memiliki selem demut seperti Allah. Manusia dirancang untuk memiliki selem dan demut seperti Allah. Itu sebabnya teman-teman di dalam Kejadian pasal yang pertama firman Allah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, dari ayat yang saya tulis di atas ini, seperti ini, yang saya tulis di atas, teman-teman, yang tulis ini jelas menyatakan bahwa Allah menghendaki manusia. Jadi ayat di atas sangat jelas menyatakan bahwa Allah sangat menghendaki dari proses perencanaan grand design sampai pada pelaksanaan penciptaan itu, Allah sudah menetapkan kehendaknya kepada manusia untuk memiliki keberadaan seperti Allah itu sendiri, seperti diri Allah itu sendiri. Jadi memiliki gambar dan rupa, selem demut Allah. Jadi jadi sejak awal Allah sudah menghendaki manusia berkeadaan seperti diri Allah, seperti dirinya, yaitu memiliki selem dan demut, gambar dan rupa Allah. Ya, memiliki gambar dan rupa Allah. Selanjutnya dapat saya katakan dari beberapa sumber, teman-teman, dinyatakan bahwa gambar dan rupa Allah ini adalah sesuatu yang sifatnya intern, ya, intern. Sifatnya adalah intern. Jadi saya mau katakan gambar Allah merupakan sesuatu yang intern. Artinya sudah sesuatu yang sifatnya terdapat di dalam. Kalau boleh saya katakan sifatnya individual dan sangat-sangat pribadi. Jadi artinya sesuatu yang terikat secara langsung dan tidak bisa dipisahkan. Jadi gambar Allah itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Pada dasarnya demikian. Jadi sesuatu yang tidak dapat dilepas dari diri manusia. Jadi dalam diri manusia itu ada gambar Allah. Ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa berdasarkan ayat Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah menghendaki manusia berkeadaan seperti dirinya. Jadi itu memang sudah dari grand design Allah. Sehingga saya mau katakan bahwa gambar Allah itu sifatnya intern dan sangat pribadi di dalam diri manusia. Jadi sesuatu yang menyatu dengan diri manusia. Jadi tidak dapat dilepaskan, ya, dari diri manusia. Kemudian
Jadi gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia, sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Kemudian itu sebabnya teman-teman bahwa walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, menyimpang dari kehendak Allah, ya, jatuh di dalam dosa, tidak mampu lagi bertindak sesuai dengan kehendak Allah atau meleset, teman-teman, manusia dinyatakan bahwa gambar Allah itu tidak hilang sama sekali. Jadi sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, namun gambar Allah di dalam diri manusia itu tidak hilang sama sekali. Jadi tidak hilang sama sekali. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Coba saya baca dulu Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perhatikan ayat ini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Firman Allah menyatakan bahwa sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya. Kemudian di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dua ayat ini memperbandingkan, saudara-saudara, orang atau manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi firman Tuhan berkata manusia itu tetap merupakan atau memiliki rupa Allah, tetap memiliki rupa Allah. Kemudian yang berikut bahwa pengertian ini sangatlah penting untuk kita pahami. Memang teman-teman ini agak sedikit kalau kita hanya memahami sepotong-sepotong akan membawa kita memiliki pemahaman yang keliru. Jadi kita penting untuk memahami ini secara baik, sebab dalam proses keselamatan manusia, gambar Allah itu yang dikatakan tadi tidaklah hilang, tetapi mengalami kerusakan. Rusak. Jadi gambar Allah itu rusak, tetapi tidak hilang. Gambar Allah dalam hidup manusia, kalau toh manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu tidak hilang. Sebab hal itu adalah sangat mendasar, sifatnya intern dalam diri manusia, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, ya, tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Nah, pengertian ini saya katakan tadi sangat penting untuk dipahami, sebab dalam proses keselamatan manusia, ya, gambar Allah inilah yang rusak. Sehingga gambar Allah yang rusak ini harus dipulihkan. Gambar Allah yang rusak ini harus dipulihkan. Dan itulah yang dimaksud dengan proses penyelamatan. Ya. Gambar Allah yang rusak inilah yang akan dipulihkan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Gambar Allah yang rusak inilah yang akan dipulihkan kembali. Ya. Bahasa Latinnya restitutio imaginis Dei. Artinya pemulihan gambar Allah. Jadi sebenarnya proses penyelamatan manusia itu pada dasarnya dari pernyataan ini adalah berbicara tentang proses pemulihan gambar Allah yang rusak di dalam diri manusia
yang diakibatkan oleh dosa, yang diakibatkan oleh dosa. Restitutio imaginis Dei, pemulihan gambar Allah. Selanjutnya teman-teman, menurut Henry Chettison, kesamaan itu bukan kesamaan jasmania. Jadi Selem dan Demuth yang kita bicarakan tadi, ini bukan berbicara kesamaan jasmania atau hal-hal yang sifatnya materi, fisikal, ya. Bukan kesamaan itu, sebab firman Tuhan berkata Allah itu roh. Jadi tidak memiliki bentuk fisik, tidak memiliki materi-materi. Nah, menurut Henry Chettison bahwa kesamaan itu bukanlah kesamaan yang sifatnya jasmania. Yang dimaksud di sini adalah manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh jasmania. Ya, manusia memiliki tubuh jasmania, materi. Sedangkan Allah adalah roh adanya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 tadi ya. Jadi Henry Chettison pertama membandingkan antara keberadaan Allah dan manusia. Jadi Henry Chettison mau menyatakan bahwa kesamaan yang dimaksud dengan Selem dan Demuth itu bukan berbicara kesamaan jasmania. Manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh jasmani, materi. Sedangkan Allah adalah roh, ya, adalah roh. Jadi wujudnya adalah roh. Jadi tidak memiliki materi atau tubuh jasmania. Yohanes pasal 4 ayat 23. Kemudian yang berikut dinyatakan bahwa terminologi yang terdapat dalam Alkitab yaitu rupa Allah, istilah rupa Allah itu hanya sifatnya hanya sebagai personifikasi atau perumpamaan atau pelambangan. Jadi kata rupa Allah ya yang terkandung di dalam Selem dan Demuth tadi, kata rupa Allah itu bukan berarti, bukan memiliki arti rupa atau hal-hal yang sifatnya jasmani, bentuk tubuh, bukan. Tetapi hal ini hanya sifatnya hanya berupa perumpamaan atau pengumpamaan atau pelambangan. Jadi kata rupa Allah, istilah rupa Allah di dalam ayat tadi bukan bicara tentang Allah memiliki tubuh jasmani, memiliki rupa, tidak. Tetapi itu hanya merupakan personifikasi atau pengumpamaan, pelambangan. Ya. Atau pada peristiwa-peristiwa selanjutnya disebut teofani, di mana Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Tetapi Allah tidak punya secara spesifik khusus, Allah tidak memiliki tubuh jasmania. Ya. Berikut teman-teman, kalau tadi kesamaan itu bukanlah kesamaan jasmania, yang berikut menurut Henry Chettison bahwa kesamaan itu adalah bicara tentang kesamaan mental. Kesamaan itu bicara tentang kesamaan mental. Ya. Bicara tentang kesamaan mental. Jadi yang dimaksud dengan kesamaan mental di sini adalah sama-sama baik Allah maupun manusia memiliki roh, meskipun roh manusia tidaklah berarti itu roh Allah. Roh dari Allah benar, tetapi roh Allah arti. Jadi roh manusia bukanlah roh Allah, namun roh manusia itu berasal dari Allah. Begitu maksudnya ya. Roh manusia itu adalah roh dari Allah, tetapi bukan roh Allah. Ya. Kesamaan itu adalah kesamaan mental. Maksudnya adalah baik Allah maupun manusia memiliki roh, meskipun roh manusia itu bukanlah
atau berbeda dengan roh Allah. Kemudian yang berikut, teman-teman, yang C, bagian C, kesamaan itu adalah kesamaan moral, ya. Jadi pertama bukan kesamaan jasmania, kedua kesamaan mental, ketiga adalah kesamaan moral. Maksudnya adalah sama-sama memiliki kesadaran moral. Yang dimaksud dengan memiliki kesadaran moral adalah Allah dan manusia, baik Allah maupun manusia, ya, dapat menentukan pilihan. Ya, dapat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan benar atau salah. Ya, kesamaan moral. Allah dapat menentukan pilihan, dapat membuat pilihan berdasarkan pertimbangan benar dan salah. Demikian juga manusia memiliki, dalam tanda kutip, memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Juga sama seperti Allah, berdasarkan pertimbangan benar atau salah. Kemudian yang berikut, teman-teman, kesamaan yang berikut, kesamaan yang keempat adalah kesamaan sosial. Nah, bicara tentang kesamaan sosial adalah sama-sama merupakan makhluk dalam tanda kutip, ya, karena Allah juga yang saya sebutkan di sini adalah, jadi Allah dan manusia itu berinteraksi dengan satu sama lain, ya. Jadi Allah berinteraksi dengan makhluk yang lain, khususnya berinteraksi dengan manusia. Demikian juga manusia dapat berinteraksi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi kesamaan sosial, jadi kesamaan sosial di sini dimaksudkan bahwa sama-sama merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain. Jadi Allah berinteraksi dengan manusia, sebaliknya manusia juga berinteraksi dengan Allah. Allah adalah makhluk sosial. Demikian juga manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang struktur manusia. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang struktur manusia. Teman-teman, mungkin ini waktunya sudah agak panjang, tapi saya minta sedikit saja untuk nanti kita sambung minggu depan. Kita sedikit lihat dulu tentang struktur manusia. Nah, struktur manusia ini dimaksudkan adalah unsur-unsur utama yang membentuk manusia. Jadi, apa unsur-unsur utama yang membentuk manusia? Ya. Jadi struktur manusia berbicara tentang hal-hal yang menjadi unsur-unsur utama yang membentuk manusia. Nah, Alkitab menyatakan bahwa struktur manusia itu terdiri dari bagian materi. Jadi terdiri dari dua bagian, yaitu pertama bagian materi manusia, dan yang kedua adalah bagian non-materi manusia. Jadi bagian pertama adalah bagian materi manusia, dan bagian kedua adalah bagian non-materi dari manusia. Teman-teman, dengan melihat durasi waktu pembuatan video pembelajaran ini sudah 40 menit berjalan, 40 menit, 22 detik dan seterusnya. Teman-teman, jadi saya mau mengakhiri dulu video pembelajaran untuk hari ini.
tetapi saya akan memberi tugas kepada teman-teman. Tugas kepada teman-teman yaitu buatlah risalah mengenai apakah gambar Allah dalam diri manusia. Jadi saya memberi tugas hari ini untuk memberikan risalah mengenai apakah gambar Allah dalam diri manusia. Apakah gambar Allah dalam diri manusia? Jadi teman-teman, saya memberi tugas kepada teman-teman mahasiswa di rumah, buatlah risalah mengenai apakah gambar Allah dalam diri manusia. Jadi buatlah risalah tentang apakah gambar Allah dalam diri manusia. Nanti tolong teman-teman buatlah tugas ini dengan format Word, ya, Office Word, lalu teman-teman kirim secara pribadi kepada saya melalui WA yang saya miliki, yang teman-teman juga sudah tahu. Jadi tolong itu dibuat dalam bentuk file Office Word. Jadi jangan ditulis tangan di kertas kemudian difoto lalu dikirim ke saya. Jangan. Ada yang sudah bikin begitu minggu lalu. Tapi untuk sekarang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membuat dalam bentuk Office Word, ya. Kemudian jangan dikirim di grup, kirim langsung ke WA saya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita dapat ketemu lagi minggu depan. Salam dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap setia kepada Tuhan dalam pelayanan dan apa yang Allah percayakan di atas pundak teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan dan selamat siang.